Jadi malam ini itu kita bakal ngebahas mengenai berani bermimpi, berani beraksi. Ketika penyampaiannya ada yang mau langsung ditanyain, itu boleh langsung ditanyain. Jadi jangan gak apa-apa kalau misalkan nggak nunggu waktu sesi tanya jawab ya, bahwa setiap kehidupan itu gitu, kita itu harus ada sebuah tindakan gitu. Percuma gitu ya, ketika kita terus belajar, terus mencari ilmu, tapi kita nggak mau bertindak, kita tetap diem di tempat, itu kurang maksimal sih menurut aku gitu. Dan tentunya gitu, proses kita untuk mencapai mimpi kita itu akan lebih jauh lagi gitu, karena kita nggak mau bertindak gitu. Meskipun ilmu kita udah banyak, tapi kita nggak mau bertindak, kita nggak mau mencoba hal-hal baru gitu, kita nggak mau beraksi, itu percuma banget. Oke, boleh lanjut. Nah gitu kan, pasti nih di setiap mimpi kita tuh bermimpi gitu. Tapi pasti selalu ada yang namanya hambatan-hambatan gitu kan ya. Kita tuh nggak yakin sama mimpi kita. Nah, salah satunya adalah tantangan gitu. Ketika kita gitu kan melewati tantangan, banyak tantangan yang harus kita jalani, harus kita hadapi itu. Kadang kita nyerah gitu aja. Kadang kita ya udahlah gitu. Udahlah, mimpinya kita kubur, kita cari yang lain. Padahal gitu, yang namanya hidup itu pasti ada tantangan. Tanpa ada tantangan, kita nggak akan mungkin bisa belajar, kita nggak akan bisa mungkin bisa sampai di titik yang paling tinggi gitu. Tangga aja kan pasti ada bagian-bagiannya gitu ya, pasti ada tahap-tahapnya. Sama aja kayak kita gitu, kehidupan gitu. Kita juga punya mimpi gitu yang ada di atas tangga misalnya gitu. Terus kita terus berproses gitu, kita melewati setiap tangganya itu gitu. Semakin besar pohon, maka akan semakin besar anginnya gitu. Jadi yang namanya tantangan itu ya udahlah gitu, gak usah dibikin ribet, gak usah dimasukin ke hati sampai kita capek, itu gak usah gitu, gak apa-apa gitu, wajar. Kalau gak ada tantangan juga kita nggak akan bisa belajar gitu, kita nggak akan bisa menjadi lebih baik gitu kan dari setiap prosesnya. Terus yang kedua, overthinking gitu. Kadang gitu ya, ada orang yang kayak, aduh nanti masa depannya kayak gini nggak iya gitu, aduh cita-cita saya tercapai gak iya, dari segala aduh lainnya gitu ya, selalu dipikirin, selalu overthinking gitu, kita selalu berpikiran yang aneh-aneh gitu. Dengan overthinking ini bisa mengubah pola pikir kita menjadi lebih buruk gitu tentunya. Syukur-syukur gitu ya kalau misalkan kepribadian seseorang itu positif gitu, jadi ketika dia overthinking, dia masih bisa mengendalikan si pikiran negatifnya. Terus yang ketiga adalah kegagalan. Yang namanya kegagalan itu akan selalu ada gitu. Sama seperti tadi tantangan gitu, bahwa kita akan selalu melewati kegagalan. Tapi tanpa adanya kegagalan, kita nggak akan mungkin bisa belajar. Kita nggak akan mungkin terus bertahan gitu. Maksudnya kita tuh tidak akan mungkin gitu terus meningkat potensi diri kita, kemampuan diri kita, kedudukan diri kita tanpa adanya sebuah tantangan. Untuk lulus pun gitu ya, untuk lulus sekolah pun misalnya, kita kan harus ada ujian dulu gitu, kita harus ada praktek dulu segala macam gitu. Terus juga untuk sekolah gitu ataupun untuk kuliah gitu, kita pasti ikut beberapa tes gitu kan. Nah, dari tes-tes itu kan belum tentu kita lulus gitu, tapi kita pasti akan menemukan sebuah kegagalan. Baik kita misalnya gagal di beberapa soal, ataupun kita gagal sepenuhnya untuk tidak masuk ke salah satu universitas misalnya gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kita belajar dari setiap proses yang terjadi itu, gitu kan. Nah, terus juga nih yang kelima nih, yang keempat nih, ada lingkungan gitu kan. Nah, lingkungan itu sangat berpengaruh ke dalam proses kita, dimana sekarang tuh banyak banget ya gitu yang mengatakan toxic relationship gitu. Itu benar banget gitu. Dan tentunya kita harus pandai-pandai nih untuk memilih lingkungan yang baik, yang positif, yang mampu menjadikan kita itu jauh lebih baik. Kita harus berada di lingkungan yang mampu mendukung kita, mensupport kita untuk menjadikan diri kita itu terus tumbuh dan berkembang gitu. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang mereka tuh nggak mensupport kita, mereka terus kayak memaki-maki mimpi kita, kamu nggak bakal sukses gitu. Kamu tuh nggak akan bisa jadi apa yang kamu mau karena kamu tuh gini 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 gini. Itu jauhin aja gitu, daripada membuat hati kita sakit, membuat kita down gitu. Dan tentunya gitu, membuat kita tuh jauh dari
kata keyakinan gitu. Kita nggak akan menjadi sosok yang percaya diri kalau misalkan selalu berada di lingkungan yang kayak gitu. Terus yang terakhir nih ada mindset. Sama kayak overthinking tadi gitu, bahwa kadang kita tuh meragukan kemampuan kita gitu. Terus kadang kita tuh ya kayak, aduh bisa nggak ya gitu. Aduh gitu kan. Padahal gitu, kita tuh harus berpikir positif gitu, bahwa saya yakin pasti bisa gitu. Nah, dari semua hal ini tuh sangat berkaitan gitu. Dari mulai kita ada tantangan, kegagalan, terus dari tantangan kegagalan itu kita overthinking gitu. Jadi sebenarnya kita tuh bisa gak sih mencapai mimpi kita gitu kan ya. Terus dari lingkungan juga toksik gitu ya, mencaci maki segala macam. Jadi saya harap gitu teman-teman selalu berada di lingkungan yang baik gitu, selalu berpikiran positif gitu. Jangan terlalu overthinking lah ya gitu. Kita boleh gitu memikirkan, aduh nanti gimana ya, oh kalau misalkan kita gini gimana gitu. Itu nggak apa-apa, tapi kita juga harus bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatif yang ada. Terus juga mindset gitu, kita harus yakin gitu bahwa kita itu bisa gitu kan ya. Oke, boleh lanjut. Nah, kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Kegagalan merupakan batu loncatan untuk mencapai apapun yang kita mimpikan, gitu kan ya. Betul banget gitu, sama kayak apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal gitu, bahwa kegagalan itu udah hal yang biasa gitu. Tanpa kegagalan kita tuh nggak akan bisa belajar. Tanpa adanya kegagalan kita tidak akan bisa introspeksi diri gitu. Kita tidak akan bisa mengenal lebih jauh lagi tentang diri kita gitu kan. Oke, lanjut. Nah, gitu kan. Terus kenapa sih gitu kita tuh harus bermimpi besar? Kadang gitu ya. Saya tuh punya beberapa teman yang ya udahlah ngapain punya mimpi besar gitu. Kita kan bukan orang yang kaya raya misalnya gitu, atau kita tuh kan orang biasa-biasa aja gitu. Kita nggak pintar atau segala macam. Padahal gitu, dengan bermimpi besar itu, dengan punya suatu mimpi aja kita tuh udah punya banyak banget manfaat dari sebuah harapan gitu. Nah, yang salah satunya itu yang pertama itu adalah dunia membutuhkan kita untuk turut andil dalam menyumbangkan karya terbaik. Pencipta kita gitu, Tuhan kita itu gak akan mungkin tiba-tiba menciptakan kita di dunia gitu tanpa ada sebuah sebab. Seluruh yang ada di dunia ini gitu ya, seisi bumi ini merupakan ciptaan Tuhan kita gitu kan. Dan tentunya gitu, Tuhan tuh menciptakan kita untuk melestarikan, untuk mengembangkan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya gitu. Jadi kita tuh nggak lahir cuma dengan ya udah kita lahir, ya udah lahir aja gitu, enggak gitu. Tapi kita juga dilahirkan dalam maksud tertentu gitu. Kita terus meningkatkan potensi kita, terus kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun, baik kepada alam, kepada manusia, ataupun yang lainnya. Terus yang kedua, jalan tercepat menuju transformasi diri. Nah, dengan adanya mimpi besar gitu, kita akan terus berusaha gimana caranya agar mimpi itu tercapai. Tanpa adanya mimpi besar gitu, kita nggak akan mungkin bergerak banyak gitu. Kita nggak akan mungkin ikut itu ini gitu. Nah, tapi dengan adanya mimpi besar gitu, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Jadi dengan proses itu gitu, dengan adanya proses itu, kita akan menjadikan diri kita itu lebih cepat berkembang gitu ya, karena memang dari berbagai lingkungan itu memberikan dampak yang baik kepada diri kita. Terus juga sarana belajar mewujudkan impian gitu. Jadi ketika kita berproses, ketika kita ikut berbagai pelatihan misalnya, atau ketika kita ikut berbagai kegiatan gitu yang mampu menunjang proses pencapaian mimpi kita, itu merupakan sarana belajar gitu. Oh ternyata kalau misalkan kita pengen jadi A, ya kita harus berprosesnya gini gitu kan. Oh kalau misalkan saya pengen jadi dosen misalnya, berarti prosesnya saya tuh harus gini. Atau misalkan saya pengen kuliah di luar negeri, oh maka prosesnya saya tuh harus bisa belajar bahasa Inggris misalnya gitu. Minimal kita harus bisa bahasa Inggris. Nah dari situ tuh kita akan terus belajar kan, ikut berbagai pelatihan misalnya, atau kursus gitu kan. Itu merupakan salah satu proses belajar gitu, karena
belajar itu gitu, mendapatkan ilmu itu gak hanya di satu tempat aja, tapi di semua tempat yang kita tempati, dari semua orang yang kita temui itu merupakan satu proses belajar. Kita akan menemukan berbagai hal yang baru, ilmu yang baru, dan tentunya juga pengalaman yang baru gitu kan. Terus yang keempat adalah hidup menjadi lebih terarahkan. Itu betul banget gitu. Karena ketika kita punya mimpi gitu, kita tuh akan menyibukkan diri kita untuk mengikuti berbagai proses gitu, menjalani berbagai proses untuk mencapai mimpi kita. Saya yakin gitu, waktu kita itu nggak akan terbuang sia-sia karena kita selalu memanfaatkan waktu kita dengan baik gitu. Kita mengikuti kegiatan, kita mengikuti pelatihan, kita mengikuti berbagai kegiatan lainnya. Jadi waktu muda kita itu nggak sia-sia karena emang udah digunakan gitu, dimanfaatkan untuk mencapai mimpi gitu kan. Terus nah yang kelima, mengubah karakter. Jadi gitu, ketika kita memiliki mimpi besar gitu, kita itu lambat laun karakter kita itu akan berubah. Misalnya menjadikan diri kita tuh semakin disiplin, semakin tanggung jawab, semakin semangat misalnya gitu kan. Terus dengan kita bertemu dengan banyak orang, kita berada di berbagai lingkungan itu bisa mengubah karakter kita. Karena ketika kita bertemu dengan banyak orang, maka kita akan berhadapan dengan berbagai budaya, berbagai etika gitu kan, berbagai suku, etnis dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya itu tuh mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, mengubah pola hidup kita, dan tentunya juga karakter kita juga sedikit demi sedikit akan berubah gitu. Maka semaksimal mungkin gitu kita harus selalu berada di lingkungan yang baik gitu, agar kita juga tetap baik gitu, maksudnya nama baik kita tetap terjaga. Ya sama aja kayak istilah gitu kan ya, kalau misalkan kita berada di lingkungan penjual parfum ya kita akan kebawa wangi gitu, tapi beda lagi kalau misalkan kita sama berada di lingkungan bangkai, itu kan akan tercium baunya gitu ya, padahal kita tuh bukan bangkainya gitu, kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, gitu ya. Terus juga selanjutnya gitu, ada nih ya 3B. 3B itu merupakan proses untuk mencapai mimpi kita. Yang pertama itu belajar, berlatih, dan berproses gitu. Percuma aja ketika kita punya mimpi besar gitu, tapi kita nggak mau belajar, kita nggak mau berlatih, kita nggak mau berproses gitu. Misalnya ketika kita pengen jago public speaking, kita pengen jadi duta apa gitu ya misalnya, itu kan public speakingnya memang harus bagus gitu kan ya, karena kita akan menjadi brand ambassador dari sebuah wilayah misalnya gitu ya, sebuah kebudayaan misalnya gitu. Maka ketika kita pengen mencapai hal itu, kita harus belajar nih gimana caranya untuk bisa public speaking yang bagus misalnya gitu kan. Terus kita tuh berlatih gitu, jangan cuman belajar aja, tapi kita juga harus berlatih. Karena tanpa berlatih gitu, kita ya percuma aja, ilmunya nggak akan tersampaikan dengan baik ke dalam tubuh kita gitu. Terus berproses gitu, ketika kita punya mudah menyerah dengan sebuah kegagalan. Nah, dari awal sudah saya jelaskan gitu bahwa kegagalan itu hal yang wajar gitu, dan merupakan sebuah proses gitu. Tanpa adanya hal itu kita nggak akan bisa menjadi lebih baik lagi. Terus selanjutnya ada teman-teman gitu ya, ada yang namanya the law of attraction. The law of attraction itu merupakan sebuah hukum ketertarikan. Kalau misalkan dalam diri manusia gitu, the law of attraction itu gitu ya, merupakan sebuah ilmu gitu yang mempelajari bagaimana kekuatan pikiran itu dapat melampaui batas diri kita gitu. Contohnya gini gitu. The law of attraction itu gitu, kita bisa, salah satu caranya kita bisa memvisualisasikan mimpi kita. Jadi gini, contohnya nih ya, dulu itu saya selalu berhayal ceritanya. Saya selalu memvisualisasikan masa depan saya. Dulu saya pernah berhayal sebelum tidur gitu. Bukan pernah sih, tapi selalu gitu.
Selalu membayangkan bagaimana ketika saya berbicara di depan panggung. Saya pegang mic-nya, saya sapa-sapa audiensnya, terus saya ngomong-ngomong gitu di atas panggung. Itu saya visualisasikan dari mulai saya naik ke atas panggung, saya pegang mic, saya berbicara, terus saya menyapa dan lain sebagainya, itu saya visualisasikan. Tanpa saya sadari, ternyata beberapa tahun kemudian apa yang saya visualisasikan itu tercapai. Terus salah satu contohnya gitu, saya dulu pengen dapat beasiswa kuliah. Terus dari situ saya membayangkan gitu, oh saya tuh pengen kuliah di salah satu universitas A di Bandung gitu misalnya. Terus saya tuh membayangkan gimana proses saya mempersiapkan beasiswa tersebut. Dari mulai saya belajar yang sungguh-sungguh, sampai saya mau fotokopi persyaratannya aja saya bayangin gitu. Saya mau fotokopi di sini. Itu bener-bener receh banget sih ya gitu, tapi itu tuh nyata banget gitu. Saya bayangin fotokopinya gitu. Saya bayangin si mapnya tuh pengen warna biru gitu ya, kalau misalkan kita bisa request gitu. Saya bayangin, terus saya bayangin saya daftar ke linknya gitu kan, sampai akhirnya pokoknya sampai di pikiran saya tuh, di hayalan saya itu, sampai saya tuh dapat beasiswa gitu. Dan gak lama kemudian alhamdulillah gitu, sekarang itu saya kuliah beasiswa gitu. Jadi selama S1 sekarang tuh saya nggak akan mengeluarkan biaya apapun gitu ya, insya Allah. Itu dari visualisasi aja gitu. Terus ya gitu, mungkin emang ini tuh sebuah kebetulan, dan tentunya juga saya yakin dengan hukum ketertarikan ini. Dulu itu ya, zamannya Verrell Bramasta gitu. Saya tuh selalu berhayal gitu. Aduh, saya tuh pengen gitu syuting gitu ya. Sama Verrell Bramasta, saya memvisualisasikan dari mulai saya berangkat ke lokasi, saya tuh naik apa ya, saya tuh pengen naik mobil. Saya bayangin bahwa saya tuh lagi naik mobil mau ke lokasi, di jalan tuh saya bayangin saya tuh ngapain aja gitu. Terus saya bayangin juga tuh saya kalau ketemu Verrell Bramasta kayak gimana. Saya bayangin juga ada kamera, ada Astrada, sutradara, segala macam, dan ada Verrell Bramasta. Karena waktu itu lagi viral-viralnya Verrell Bramasta gitu, waktu saya SMP kalau nggak salah. Dan gak lama kemudian, 1 tahun kemudian, ketika saya udah SMA, saya di calling syuting di filmnya Verrell Bramasta. Itu benar-benar kayak, setelah selesai syuting tuh kayak, oh my god gitu. Ternyata pikiran kita itu mempengaruhi juga gitu kehidupan kita gitu. Sadar nggak sadar, percaya nggak percaya waktu itu gitu. Dan benar-benar kayak, ini benar nggak iya gitu, ini benar. Dan ya ternyata apapun yang saya bayangkan gitu, apapun yang saya hayalkan gitu, apapun yang saya visualisasikan gitu, rutin aktivitas rutin saya sebelum tidur gitu, saya selalu memvisualisasikan apapun yang saya inginkan, dan ternyata itu tercapai gitu ya. Saya dari mulai saya memvisualisasikan diri saya menjadi MC, itu tercapai gitu ya. Memvisualisasikan diri saya untuk bisa syuting sama Verrell Bramasta, itu tercapai gitu. Dan bahkan gak hanya di situ saja gitu, gak hanya di yang Verrell Bramasta aja, tapi jadi di perumahan yang lainnya gitu kan ya, rumah produksi yang lainnya. Terus juga gitu memvisualisasikan bagaimana kita ingin menjadi seorang pelajar beasiswa misalnya gitu, itu tercapai loh teman-teman gitu. Makanya untuk teman-teman gitu, selain dari belajar, berusaha, berdoa, kalian juga harus loh gitu memvisualisasikan diri kalian gitu. Oh, 5 tahun yang akan datang tuh saya pengen jadi polisi misalnya gitu. Terus ketika menjadi polisi itu kita bisa memvisualisasikan gitu bagaimana proses untuk menjadi polisi gitu, bagaimana proses latihannya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Silahkan untuk dicoba ya mengenai visualisasi ini gitu. Dan tentunya gitu kan ya, ketika kita memvisualisasikan gitu, kita tuh akan, ya bisa dibilang ini tuh overthinking gitu. Tapi gitu, ini dalam batas wajar karena kita tidak, nah
Jadi ya harus menjadi catatan nih dalam visualisasi ini, itu dalam the law of attraction ini, bahwa kita tuh harus berpikiran yang positif aja gitu. Jangan sampai gitu ketika kita berpikiran, aduh nanti ini tuh kayaknya nggak akan jadi deh. Jangan kayak gitu gitu. Ketika kita ragu sama visualisasi kita, itu gak tahu deh ya nanti bisa tercapai atau enggak gitu. Tapi yang penting gitu, dalam visualisasi itu gitu, dalam memvisualisasikan mimpi kita itu, kita harus benar-benar yakin bahwa itu tuh bisa tercapai gitu. Kita harus benar-benar oke, ini yang saya tuh pengen jadi A, dan sekarang tuh mau memvisualisasikan gitu. Ya lambat laun ya saya yakin gitu itu bisa tercapai. Nah, seringkali gitu kan ya, kita tuh nggak menyadari gitu bahwa kita itu punya kemampuan ataupun kekuatan dalam mengubah hidup kita gitu. Nah, jalan yang paling cepatnya adalah percaya diri. Jadi selain dari kita memvisualisasikan, selain kita belajar, selain kita berproses, selain kita berusaha, kita juga harus punya rasa percaya diri yang tinggi gitu. Kemarin udah sempat dibahas gitu ya mengenai rasa percaya diri yang tinggi. Dan tentunya gitu, dengan the law of attraction ini saya yakin itu bisa tercapai gitu. Jadi dari the law of attraction ini kekuatan yang tidak terbatas pada otak setiap manusia gitu kan. Jadi jangan sampai gitu ketika kita punya mimpi tapi kita nggak mau berusaha, kita nggak mau berproses, kita nggak mau berjuang gitu ya, kita nggak mau melewati hambatan, kegagalan ataupun yang lainnya. Dengan the law of attraction ini gitu, saya yakin gitu kita pasti bisa. Terus juga kan ada ya istilah gitu, apapun yang kita pikirkan itu yang akan terjadi gitu. Ya salah satunya ini memvisualisasikan gitu. Dari salah satu hal yang selalu saya dengar gitu dari dosen saya gitu yang merupakan the law of attraction gitu ya. Nah, teman-teman juga kan bisa gitu nanti menuliskan di mandala diri teman-teman gitu, di konsep teman-teman bahwa di masa sekarang itu yang ingin saya capai itu bla 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 bla. Terus di 5 tahun yang akan datang saya ingin mencapai bla 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 bla. Saya ingin menjadi bla 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 gitu kan. Itu nggak apa-apa ditulis gitu. Itu nggak apa-apa kita visualisasikan, itu nggak apa-apa gitu. Yang jangan itu kita overthinking, kita nggak yakin sama kemampuan kita nggak yakin sama kekuatan yang ada dalam diri kita gitu kan. Oke, boleh next ya. Nah, terus gitu, kita itu nggak akan pernah tahu gitu kan kemana masa depan kita. Tapi gitu kan ya, kita mungkin gitu bisa belajar dari setiap prosesnya gitu. Jadi ketika kita berproses gitu dari awal sampai akhirnya kita menemukan jawaban dari proses kita, nggak apa-apa gitu kita belajar banyak hal, kita berproses banyak hal gitu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu hal di masa depan gitu kan ya. Ya nggak apa-apa kalau misalkan nanti kita nggak mencapai apa yang kita inginkan, gitu. Misalnya ketika kita pengen jadi A tapi waktunya itu kita nggak mencapai itu gitu, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah belajar dari prosesnya, kita udah berjuang gitu, kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai mimpi kita tersebut gitu kan ya. Oke nih, dari sini ada teman-teman yang bisa nanya nggak ya, yang mau nanya nggak nih, atau sharing gitu tentang kekuatan pikirannya ataupun sharing tentang mimpinya atau misalkan kegalauan selama ini gitu kan ya, keraguan dalam diri itu boleh banget sok sekarang waktunya ya. Saya pengen sharing boleh nggak? Boleh. Kenalin dulu, nama saya Diof, saya dari Gunadarma, Bekasi ya. Sekarang kelas 3 saya. Iya benar sih yang dikatain apa materi ini Elsa Nurfitriani ini. Kalau of attraction itu benar-benar bagus buat kita gitu, karena saya sendiri ngalaminnya. Saya sempat overthinking dengan masa depan saya gitu, karena saya memiliki masalah yang adalah gitu apa ya. Saya pernah sama dosen gitu ya. Tapi dengan ya udahlah, saya dengan itu saya tenangin dulu, dan
saya pakai prinsip ini. Dan alhamdulillahnya sekarang itu nggak terjadi gitu. Apa yang dipikirin sebelum-sebelumnya itu nggak terjadi sama diri kita sekarang gitu. Alhamdulillah gitu sih. Itu bagus sih. Saya akuin bagus banget ini. Karena ya bagus gitu apa. Jadi kita nggak terlalu overthinking gitu, nggak sakit apa badan kita gitu kan karena pikiran yang belum tentu terjadi itu gitu kan. Jadi ya menurut saya bagus banget ini. Gitu sih. Oke, makasih Kak Diov. Oke, lanjut lagi ya. Saya baca dulu chat. Saya bisa nggak ya seperti sama Arya Tatum? Boleh dong ya. Masa punya relasi, boleh, bisa. Berusaha aja ya. Terus yang dijelasin sama slide dia sesuai. Iya, kayaknya jaringannya gitu ya. Mohon maaf nih gitu. Karena emang sekarang tuh musim hujan juga gitu. Termasuk di tempat saya juga hujan deras gitu kan. Terus baru selesai mati lampu. Jadi benar-benar jaringannya tuh naik turun gitu. Jadi terkendala. Ya ginilah ya gitu belajar. Apa? Kegiatan secara online gitu. Pasti akan selalu ada hambatan. Oke, ada lagi yang mau sharing ataupun misalkan bertanya? Coba jelasin apa aja yang ilmu-ilmu yang bisa mengenai apa tadi kan bilang tuh ada namanya LOA. Kalau saya biasa bilang itu LOA, Law of Attraction. Coba jelasin tuh mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga gitu kan. LOA tuh apa? Mungkin tadi udah jelasin LOA. Mungkin ada nggak sih ilmu yang berkaitan dengan apa yang disampaikan, nama ilmunya atau ya sedikit bocoran lah biar mungkin teman-teman sedikitnya tahu. Oke, berarti ilmu di The Law of Attraction ya. Mind art juga itu seni dalam berpikir juga. Itu bisa termasuk ke The Law of Attraction. Pokoknya banyak sih dari ilmu-ilmu mindset juga itu bisa termasuk gitu. Mungkin nih dari Kalufti gitu ya, dari yang memang sudah berada di bidangnya gitu boleh nih sharing gitu kan ya tentang kekuatan pikiran gitu tentang mind art gitu atau mungkin nanti bisa nih gitu kan kita adain sharing juga sama Kak Lufti gitu. Tapi karena ini lagi sharingnya di Tumbang Time with Presidara gitu jadi boleh dong gitu kan Kak Lufti sharing juga nih tentang mind art gitu. Dan kalau dari Sok aku yang mau itu ditanyain apa sok apa dulu yang pertanyaannya. nah, gitu kan ya. Ini kan ngebahas mengenai the law of attraction gitu, kekuatan dalam pikiran kita gitu. Bahwa pikiran kita itu jauh terbatas gitu kan ya. Mungkin Kak Lufti bisa sharing nih mengenai mind art gitu. Keterkaitan antara mind art dengan law of attraction itu mungkin bisa dijelasin nih gitu. Spoiler tentang mind art gitu ataupun juga hipnoterapi mungkin gitu. Itu boleh banget sih. Oke. Jadi gini aja, mungkin kalau di sini nggak tahu nih, teman-teman ada yang pernah mendengar selentingan atau pernah dengar mungkin selewat atau mungkin pernah lagi baca-baca artikel, baca-baca apapun itu mungkin pernah mendengar ya ilmu-ilmu ini gitu ngelewat. Sebenarnya yang namanya si law ini atau law of attraction ini biasanya itu ada bukan bukan apa ya? Kalau yang saya pelajari bukan law ini bukan generalnya. Jadi misalkan generalnya loa, nah di bawahnya loa ada ilmu-ilmu lain gitu kan. Bukan gitu. Tapi loa ini adalah salah satu teknik yang tadi Elsa bilang di namanya mind art. Apa sih mind art? Mind art itu seni pikiran atau orang bisa bilang kadang ada yang bilang mind art atau mind management yaitu apa? Seni pikiran, seni mengolah pikiran atau memanajemen pikiran. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya,
Ada yang namanya NLP, ada yang namanya coaching, ada yang namanya hipno tadi yang dibilang sama Elsa gitu kan. Nah, sedikitnya si Loa ini biasanya yang yang sudah saya pelajari itu dia adanya di materi NLP yang tapi beda, tekniknya itu beda nama. Kalau di NLP itu dia namanya eh, Circle of Excellence atau COE. Tapi sebenarnya sama kayak Loa gitu kan. Jadi tadi saya dengar gitu kan ada yang nanya, oh, saya pengen ketemu ini, bisa nggak? Itu coba aja diprogram dulu gitu kan. Gimana sih cara programnya ya? Ya teman-teman misalkan ya tadi sedikitnya udah dibahas gitu kan sama Elsa ya harus punya networking yang kuat gitu. Jadi kalau nggak kuat ya percuma gitu kan. Contoh teman-teman misalkan diundang ke sebuah acara di program televisi gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-temannya networknya belum kuat, itu akan hanya selewat. Maksudnya selewat itu gimana? Maksudnya selewat itu gimana? Selewat itu jadi cuman sewaktu itu aja gitu. Udah itu, udah aja. Nggak ada panggilan lagi, nggak ada apa. Nah, pasti sebenarnya yang harus ketika kita cari itu, ketika kita udah diundang itu, kita harus bisa nyari yang namanya manajemen. Kalau misalkan teman-teman pengen terjun nih di namanya dunia entertainment gitu kan atau ya intinya yang mungkin teman-teman ada yang oh saya pengen jadi seorang artis gitu kan. Nah, artis itu kan banyak bidangnya juga gitu kan. Nah, nggak hanya apa namanya, oh harus jadi pelawak ya, tapi saya nggak bisa ngelawak. Kok harus jadi stand up komedi ya? Oh berarti saya harus bisa bikin materi dari apa misalkan dari Google, terus kita cari materinya, terus kita jadiin bahan lawakan atau misalkan kita ngerosting temen kita gitu kan istilahnya di apa di stand up comedy kan ada namanya roasting. Roasting tuh kayak ngejelekin temen kita gitu kan. Jadi kayak aib temen kita tuh malah dijadiin bahan guyonan gitu kan. Tapi si orangnya nggak tersinggung gitu kan. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang ketika kita roasting itu dia nggak mau, dia tersinggung gitu kan. Nah, apakah kita mau masuk ke dunia itu harus jadi pelawak contohnya? Nggak juga. Itu banyak jalan teman-teman gitu kan. Ya contohnya mungkin kalau teman-teman sukses lewat YouTube misalkan, itu teman-teman juga bisa. Sekarang pertanyaannya mungkin teman-teman siapa sih yang gak kenal yang namanya Atta Halilintar, Ria Ricis. Nah pertanyaannya, mereka bisa terkenal dari mana teman-teman? Apakah mereka lewat ngelawak gitu kan? Enggak. Apakah lewat networking gitu kan? Enggak juga, tapi mereka besar lewat yang namanya YouTube. Oke, kalau teman-teman ada yang bertanya, mungkin Ria Ricis bisa aja lewat saudaranya kan ada kakaknya Oki Ustazah gitu kan, Ustazah Oki gitu kan. Tapi pertanyaannya, emang iya dia menggunakan itu? Setahu saya itu enggak, teman-teman. Kenapa? Karena yang yang saya lihat, yang saya analisis, yang namanya Atta sama Ria Ricis itu mereka besar dari yang namanya YouTube. Itu kan meskipun Ria Ricis dia punya eh, networking dengan kakaknya yang sudah terlibat gitu kan. Dan mungkin teman-teman juga mungkin kalau baru-baru ini pasti siapa sih yang nggak kenal namanya Vicky Naki gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Vicky Naki harus bisa ngelawak gitu kan? Apakah dia masuk ke entertain harus bisa lawak? Apakah dia jadi entertain atau paling gampang Instagramnya dia bisa checklist biru itu dari ngelawak? Enggak teman-teman. Dia banyak bisa berbicara banyak bahasa untuk meraih semua itu. Nah, tadi sedikitnya kita udah lihat tuh di PowerPoint yang Elsa buat. Mungkin kalau Elsa bilangnya kan kayak 3B. Yang tadi saya ingat itu ada belajar, berproses,
sama satu lagi apa gitu kan. Nah, yang saya alami sampai saat ini memang benar gitu. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu kan. Ya meskipun ada beberapa part, beberapa momen yang dimana kesabaran kita tuh hampir kayak habis gitu teman-teman, hampir kayak masa sih kita stuck di sini-sini aja gitu kan, nggak ada perkembangan gitu kan. Nah makanya dari itu misalkan biar biar kitanya berkembang misalkan, oh ketika ada seminar lah gitu kan, ya kalau misalkan kalian punya biaya untuk ikut itu ya silahkan. Kalau enggak ya udah cari aja yang gratisan gitu kan, kayak mungkin salah satunya ini gitu kan. Mungkin Elsa itu membuat Presidara ini karena dia terpikir seperti itu gitu kan. Makanya dia sampai menjadi CEO-nya gitu kan. Karena dia terpikir itu gitu kan. Tapi saya nggak tahu foundernya itu siapa gitu kan. Nah, saya pribadi itu waktu dulu di kampus, ini sambil sharing aja gitu kan. Nah, eh, saya itu kuliah di kampus kesehatan teman-teman gitu. Nah, yang notabene harusnya udah ada dong yang namanya komunitas hipno gitu kan. Karena ya intinya apa ya, di kesehatan itu diajarkan hipno itu ya memang bagian dari kesehatan teman-teman gitu kan. Nah, saya menganalisis kok di kampus lain udah ada komunitasnya ya, bahkan itu udah menjadi UKM teman-teman. Nah, di situ saya terpikir kok di kampus saya sendiri nggak ada ya gitu kan. Nah, di situ tercetuslah saya membuat komunitas itu di kampus dengan menggunakan nama kampus gitu kan. Cuman ya tadi balik lagi ke proses gitu kan. Untuk menjadi sebuah komunitas yang diakui dulu deh di kampus itu susah teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya masalahnya bukan di eksternal sih gitu kan. Justru kalau saya pengennya ya udahlah nyari kepengurusannya eksternal aja gitu kan. Yang penting butuh intinya atau butuh core-nya misalkan ketua, sekre, bendahara, udah sebenarnya jadi gitu kan. Cuman nggak sesimpel itu teman-teman. Kalau mau diakui di kampus ya kamu harus ngerekrutnya dari kampus gitu kan. Nah, yang menjadi kendala teman-teman itu sulitnya merekrut orang-orang gitu. Padahal udah ada nih pelatihan gitu kan. Dan ya karena di kampus saya belum ada yang bisa, otomatis ya saya lagi gitu kan. Saya udah bilang juga gitu kan ke anak-anak maba yang ada di kampus saya. Yuk, saya buat komunitas ini, kita kembangin, kita gedein, kita majuin. Ya minimal ngadain event-event, ya nggak usah jauh-jauh deh misalkan. Ya untuk kampus dulu aja deh seminar-seminar yang murah gitu kan di kalangan mahasiswa lah yang misalkan ATM-nya cuma 25.000 kayak 30.000 kayak. Yang penting apa? Yang penting nanti kalian untuk menjadi lahan praktek gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini bingung apa sih maksudnya praktek. Jadi kalau teman-teman mempelajari yang namanya main art ini, nggak bisa hanya teori teman-teman. Mungkin nanti Elsa bisa curhat, bisa sharing lagi gitu kan. Kenapa yang namanya ilmu ini, main art khususnya, nggak bisa hanya teori, tapi perlu praktek. Nah, kenapa? Karena saya sendiri mengalami teman-teman. Jadi saya dikasih nih teorinya sama guru saya. Dikasih PR, dikasih tugas, kamu praktekin ke sekian orang. Nggak saya praktekin. Kenapa? Karena pertama malu, kedua ragu-ragu. Kenapa? Karena ketika ke teman sekelas, banyak pikiran yang tadi lah gampangnya kayak teman-teman. Gimana ya kalau nggak kena? Gimana ya kalau saya nggak bisa menghipnoterapi teman-teman saya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Sampai saya ikut beberapa kali pelatihan agar bisa. Kenapa? Karena ketika pelatihan, orang-orang itu lebih welcome.
dalam artian ya mereka udah saling terbuka mau sok gitu kan untuk praktekin lah gitu kan untuk sama-sama belajar gitu kan. Beda konteksnya ketika teman-teman lagi di masyarakat nih. Khususnya saya pribadi itu saya spesialisnya street performer atau stage performer saatan teman. Saya sering melakukan ini ketika sebelum pandemi itu ke masyarakat teman-teman. Jadi ketika ke masyarakat itu akan beda gitu kan. Jadi mau teman-teman ketika di pelatihan udah bisa nih mempraktekkan ilmunya. Tapi belum tentu ketika teman-teman praktekin ke lapangan itu teman-teman akan bisa karena beberapa kasus atau beberapa kejadian ada yang seperti itu gitu. Jadi kayak ketika di pelatihan atau di kandang itu dia udah jago gitu kan. Tapi ketika coba ke masyarakat gitu kan praktek keluar itu sulit gitu kan. Kenapa? Karena satu gitu kan harus buat yang namanya building rapo. Apa sih itu building rapo? Gampangnya gini, cara teman-teman untuk mendapatkan perhatian dari orang yang diajak ngobrol. Nah, ketika teman-teman udah dapat perhatiannya, terus apa yang akan teman-teman lakuin? Sampai pada nanti tahap intinya di situ ada yang namanya kita menguji. Dalam artian kita menguji seseorang itu dia sugestif atau enggak gitu kan terhadap sugesti yang kita berikan gitu kan. Nah, kalau misalkan dia sugestif baru bisa dipakai hiburan. Kalau di TV gampangnya gini, mungkin teman-teman pasti siapa sih yang nggak kenal sama yang namanya Ferdian gitu kan. Pertanyaan besarnya, kenapa Ferdian ketika mau melakukan prakteknya itu selalu gitu kan hanya ke Empo Alfa, ke Anwar, kalau dulu sering juga ke Bang Ajis, terus ke Rina Nose. Kenapa hanya ke mereka? Coba nggak ke Denny Cagur, ke Parto gitu kan, atau misalkan ke semua home band. Itu pertanyaan sangat besar gitu kan. Kalau yang ada di benak saya mungkin nggak tahu teman-teman kalau melihat Fabian perform apa yang ada di benak teman-teman gitu kan. Mungkin hanya oh ya udah hiburan teman-teman saksiin aja ya nggak ada pikiran apapun ya sudah gitu kan. Nah ada juga eh, apa ya? Jadi intinya main art ini kalau kalau menurut saya sih sangat terkait gitu ke kehidupan gitu. Bahkan ibaratnya teman-teman kalau mempelajari ilmu ini bisa digunakan untuk beberapa gitu kan. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya hypnobirthing, hypnoselling, hypnoslimming, terus ya lain-lain gitu kan. Nah itu tuh perkembangannya gitu teman-teman. Jadi kayak pertama kita perlu belajar dulu basicnya. Basicnya udah bisa belum gitu kan. Nah kalau udah bisa basic, nah baru nanti teman-teman minatnya ke yang mana gitu kan. Ada buat hiburan, ada buat terapi, ada buat apa, buat apa, buat apa. Nah kalau saya pribadi lebih condongnya banyaknya ke hiburan. Meskipun bisa gitu kan beberapa part saya bisa untuk menggunakannya untuk terapi gitu kan. Tapi tergantung sikon. Jadi maksudnya sikon tuh ketika misalkan ada orang yang minta ditolong, dibantu misalkan untuk disembuhkan, baru saya bantu gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak minta dibantu, ya nggak bisa gitu kan. Jadi kalau misalkan di sini masih ada teman-teman juga yang berpikir, oh hipnoterapi itu bisa digunakan untuk kejahatan ya, bisa untuk ngambil barang ya, itu salah teman-teman. Kenapa? Karena ilmu ini itu balik lagi ke diri teman-teman. Selama teman-temannya protek, selama teman-temannya bisa menjaga diri, itu nggak akan teman-teman. Kebanyakan kasus itu teman-temannya terlalu membuka diri gitu kan, khususnya untuk yang terlalu sugestif gitu kan, atau yang gampang dikasih sugesti sama orang gitu kan. Jadi maksudnya gampangnya gini, teman-teman ngeceknya kalau misalkan teman-teman nih dapat apa ya undangan kek atau dapat
dapat hadiah tiba-tiba gitu kan. Selamat Anda mendapatkan satu buah unit mobil Avanza katakan. Nah, itu lewat SMS gitu kan. Nah, di sini dari teman-teman ada nggak sih yang berpikir, ya hadiah ini beneran nih, tapi nomornya itu nomor biasa dan teman-teman nggak kenal. Ya mungkin ada nggak sih di sini yang berpikir, oh mungkin ini saya dapat hadiah ini dari seseorang atau misalkan dari acara misalkan kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain, tapi dihubunginya lewat nomor pribadi. Ada nggak sih teman-teman yang berpikiran seperti itu? Kalau ada, silakan tulis di komentar. Nanti kita jabarkan. Kamu masuk seperti apa tipe sugestifnya kalau yang tadi yang berpikiran positif. Pokoknya orang-orang yang berpikiran positif tadi ketika ada seperti itu silakan tulis di kolom komentar. Jadi contoh lagi nih kalau kasus yang kedua silakan tulis di kolom komentar teman-teman akan mempercayai itu atau enggak. Kalau misalkan teman-teman dapat SMS dan isi SMS-nya Dek atau misalkan Kak tolong isiin pulsa mama dong ke nomor anu. Nah, silakan teman-teman tulis di kolom chat percaya atau enggak. Nah, mungkin sedikit gambarannya seperti itu dunia main art ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik atau ada yang minat ya nanti silakan mungkin hubungi tim Presidara atau Elsa nya langsung untuk nanti kita lebih kelas lebih mendalam gitu kan. Nanti kita buat kelasnya. Kalau misalkan oh Kak saya nggak punya biayanya besar gitu kan terlalu besar, itu gampang nanti itu bisa dibicarain, kita bisa sesuaiin harganya berapa, materi yang akan saya sampaikannya nanti apa saja, itu kita bisa bicarakan nanti dengan mungkin kita kolaborasi antara komunitas yang saya buat dengan Presidara atau komunitas yang saya buat dengan Elsa. Mungkin dari saya cukup dulu sekian, mungkin kalau ada yang mau ditanyain silakan. Saya kembalikan kepada Elsa dan mungkin kalau Elsa juga ada yang mau ditanyain silakan. Saya balikin ke Elsa. Oke, kalau makasih banyak. Betul banget gitu ya, yang namanya mind art itu penting banget gitu untuk kehidupan kita gitu. Dan tentunya itu tuh nggak hanya untuk satu bidang aja gitu, tapi juga untuk berbagai macam hal gitu yang ada di kehidupan ini tentunya. Terus juga tadi sempat disampaikan gitu bahwa pintu kesuksesan itu nggak cuma satu gitu, tapi masih banyak di tempat-tempat lain gitu kan. Terus juga dari organisasi gitu dan lain sebagainya. Dan ya itu gitu, the law of attraction gitu, loa gitu kan ya, kekuatan pikiran kita gitu. Oke, terima kasih ya Kak Lufti. Ada lagi gak nih teman-teman? Kira ada yang mau bertanya, baik ke aku misalnya atau ke Kak Lufti mengenai mind art gitu, atau misalkan mau sharing. Kita masih punya waktu 4 menit lagi. Gitu ya teman-teman gitu. Bahwa ketika kita punya mimpi, gitu, kita jangan takut untuk berjuang, kita jangan takut untuk meraih mimpi itu. Semua ketakutan itu merupakan salah satu bentuk bahwa kita tuh ragu sama diri kita. Kita ragu sama kemampuan kita. Makanya jangan sampai gitu, kita tuh nggak yakin sama mimpi kita gitu. Apapun hambatannya, apapun rintangannya, it's okay gitu. Bawa tenang gitu, bawa santai gitu. Dan kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Jangan sampai mudah terkontaminasi gitu sama lingkungan yang negatif gitu kan ya, yang tidak mampu memberikan energi positif kepada kita, yang tidak mampu memberikan semangat kepada kita. Kita semua berhak memiliki mimpi yang besar. Kita semua berhak memiliki berbagai mimpi-mimpi besar gitu. Kita juga berhak untuk terus bertindak gitu, untuk terus berjuang mencapai mimpi-mimpi kita. Orang lain gak akan pernah tahu seberat apapun prosesnya. Orang lain gak akan pernah tahu seberapa
terlukanya kita untuk mencapai mimpi itu gitu. Kita yang ngejalanin, kita yang ngelakuin, kita yang berusaha, kita yang berjuang. Jadi jangan sampai kayak ketika orang lain berkata yang tidak baik itu kita mudah down ataupun yang lainnya. Tapi gitu jadikan sebuah motivasi untuk kita menjadi sosok yang lebih baik lagi, mencapai mimpi-mimpi kita. Dan intinya itu gitu, belajar, berlatih dan berproses gitu kan ya. Bisa juga untuk memvisualisasikan mimpi-mimpi kita gitu. Terus juga kita bisa nih gitu nanti ikut pelatihan di Kalufti misalnya mengenai mind art gitu, ataupun pelatihan-pelatihan yang lainnya yang memang mampu menunjang diri kita untuk mencapai mimpi kita, mampu menunjang proses tumbuh dan berkembangnya kita gitu. Ilmu itu bisa kita dapatkan dari mana aja, dari siapapun gitu, bahkan dari anak kecil sekalipun gitu, kita itu bisa mendapatkan ilmu baru gitu. Jadi jangan sampai juga gitu ketika kita punya mimpi besar nih, kita udah mencapai mimpi kita lupa gitu sama orang lain, kita sombong, itu jangan ya gitu. Kita tetap rendah hati, kita tetap berproses gitu, membumi dan banyak hal lain lagi gitu yang bisa kita dapatkan gitu, kegiatan-kegiatan yang jauh lebih baik lagi. Dan pastinya kita akan bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Kita akan bisa mendapatkan apapun yang kita perjuangkan gitu. Bahwa yakin bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kita bisa sukses menjadi apapun yang kita inginkan. Nah, gitu teman-teman ya. Untuk malam ini gitu. Kita udah sampai di penghujung waktu gitu kan. Ini jangan lupa ya gitu untuk isi absensi untuk sertifikat gitu. Link absensinya ada di kolom komentar. Nah, oke. Kita cukupkan sekian. Saya Elsan Fitriani selaku CEO dari Presidara mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya yaitu Jumat minggu depan gitu. Kita akan membahas mengenai public speaking ya gitu. Jadi yuk di-share gitu informasinya ke teman-teman yang lainnya biar kita juga bisa sama-sama sharing gitu. Karena memang tujuannya itu untuk sharing gitu di Tumbang ini gitu. Jadi kita bisa belajar jauh lebih banyak lagi gitu. Pengetahuan kita bisa jauh lebih luas lagi gitu. Jadi terus share gitu informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat dan semoga gitu ya bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua. Dan tentunya juga di Presidara ini lagi open recruitment, jadi untuk teman-teman yang pengen ikut organisasi itu boleh banget gitu daftar di Presidara. Bisa cek langsung IG-nya Presidara_official gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.